Jangan lupa saksikan show gue 5 Sama tanggal 20 Desember 2024 di Balai Sarbini, Jakarta. Tiketnya udah bisa dibeli di motikdong.com. Ada 3 kelas, Platinum, Gold, sama Silver. Cepetan sebelum kehabisan. Udah nih? Udah! Oke, kita ketemu lagi di Ngopi, Ngobrol bareng Pican. Kaos lo apaan, Chan? Oasis. Oasis kan reuni. Reuni ya? Reuni. Tahun yang depan. keluar siapanya sih? Nggak keluar, dia bubar, ribut. Abang Ade ribut. Liam sama Noel. Ribut tuh. Bubar udah, tapi kan mereka ada punya project solo sendiri-sendiri. Nah, Liam tuh bacanya Liam? Liam, iya. Liam Gallagher. Kok Liam Neeson? Kalau si... Liam Neeson. Liam ya? Liam. Gue juga bingung, tapi Liam kayaknya baca Liam deh. Satu abangnya Noel sama Liam. Nah mereka emang sempet ada wacana rujuk tuh udah lama, Cing. Si Liam bilang pokoknya kalau sampai nyokap kita meninggal nih, kita belum bayan, udah kita nggak bakal bayan sampai mati gitu. Liam pernah ngomong gitu. Nah. Terus mereka janjian, sempat ada bercandaan kalau City juara Champions, kita reuni. Gitu. Karena dia dari Manchester. Mereka fans aslinya Manchester City. Dari kecil fansnya Manchester City. Nah sekarang udah reuni, udah fix, udah reuni tahun 2025 bulan Juni mereka udah mulai konser di Inggris. Di Inggris. Ya. Nah berita itu pas banget kita dapetin waktu gue dapetin waktu gue lagi umroh, Cing. Jadi pas gue umroh tanggal 27 langsung dari si Liam di telepon, assalamualaikum. Iya. Udah tahalul. Bah, udah nggak mau ngabarin nih. Gitu. Noel kan udah nggak di Jokowi Mania nih, kan ada ini ya Jokowi Mania. Jokowi. Namanya Noel emang. Beda Noel. Beda Noel. Kita mau reuni kira-kira yang mana ya? Kota mana yang pertama ya? Gitu ya. Aduh, itu kabar gembira banget sih, Cing, itu di pas umroh tuh. Jadi si Oasis itu tahun berapa sih ketop-ketopnya? Oasis itu tahun 90-an ya. Kalau nggak salah 88. 90-an tuh mereka lagi tenar-tenarnya banget. Gue lupa banget ya, karena kan tuh gue masih kecil ya, masih SD-an gitu. Mereka gede. Ya denger-denger ya pas SMP lah, SMP, SMA. Nah, tapi itu udah bubar? Belum, bubarnya 2009. Mereka bubar itu 2009, album terakhirnya Dig Out Your Soul baru banget keluar. Lagi tour, Cing. Lagi tour album Dig Out Your Soul bubar, ribut. Karena? Berantem. Berantemnya gara-gara apa kata? Yang gue lupa ya, pokoknya Liam itu kan mabuk mulu. Mabuk nggak jelas lah, pokoknya dia ribut. Si Liam tuh ngatain Noel lah pokoknya, gara-gara istri lu apal diceng-cengin. Gitu ada mereka pukul-pukulan, udahlah bubar. Karena memang kan beneran. Selama ini kan mereka berdua ribut mulu, Cing. Noel Liam itu emang kita kan orang taunya gua taunya tuh Liam yang rese. Karena mabuk. Pernah tuh waktu itu Oasis Unplugged album, dia harusnya mereka manggung, direkam jadi MTV Unplugged itu, Liam nggak bisa nyanyi, Cing. Karena terlalu mabuk. Yang nyanyi akhirnya Noel. Ya kayak gitu-gitulah, ya kita tahu tuh Liam brengsek aja. Tapi ternyata pas bubar, Liam sama sisa personel Oasis bikin band namanya BDI. Nah tapi nggak sesukses Noel solo karirnya. Noel bikin solonya Noel and Flying Hightbird lumayan oke lah dibandingin sama Liam. Gitu. Nah tapi ini kabar bagus, kabar gembira lah buat gua salah satunya. Karena musik gue tuh bener-bener berhenti di tahun segituan. Tahun segituan ya? Iya, tahun 2000-an lah. Mungkin ya Oasis, Foo Fighters, udah paling gitu doang. Yang baru-baru Juicy Lucy gue sukanya. Ya jauh. Juicy Lucy. Malini. Tiara Andini. Sialan ya? Sialan. Judulnya. Aduh, sialan. Ini Sidul, anak Ahmad Dhani. Oh iya bener. Emang bener ya? Emang bener? Bener. Ada mereka kan bikin lagunya juga begitu mulu, Cing. Yang aku bukanlah Superman, aku anak Ahmad Dhani. Aku juga bisa nangis.
Bapakku yang botak berkata padaku. Tapi dulu belum botak. Oh, iya. Bapakku hampir botak gitu. Ya tapi itulah kakak adanya bisa berantem, apalagi sahabat. Apalagi sahabat, bener. Yes, bridging masuk. Bagus banget bridging. Iya. Mulus. Kalau kali gini mulus banget itu. Iya. Sahabat, lo kan juga punya sahabat. Sahabat. Ya. Kental lah. Deket lah, sahabat banget ya. Sama Awe. Pernah berantem gak lo? Pernah lah kita sebagai. Tapi gue sama Awi tuh berantem tuh yang karena kita dari kecil ya. Terus kan mungkin konsep persahabatan kami itu, konsep temenannya kami itu kayak cowok banget lah, Cing. Yang nggak baper. Terus kalau ketemu tuh bukan yang tipe curhatan, oversharing itu kami tuh enggak. Kami beneran ketemu tuh ya pengen main, pengen lupain masalah aja gitu. Jadi tahu nih kayaknya wah Awi lagi ada masalah nih, tapi nggak pengen diceritain juga gitu. Kayak aduh kalau gue tahu tuh malah takutnya ngasih saran yang nggak bener. Udah lah gimana bikin dia happy aja. Nah sama Awe juga mungkin gitu. Mungkin si Pican lagi ada masalah nih. Tapi nggak mau tahu juga gue gitu. Udahlah kita senang-senang aja gitu. Nah jadi memang konsep pertemanannya kayak gitu. Jadi jarang banget konflik personal itu terjadi, Cing. Karena udah sama-sama kompromi gitu. Kayak lu udah terima, udah sayang sama orang. Ya emang dia orangnya begitu. Jadi kayak sama kucing ya? Nah iya, kayak kucing lah. Nah, ya emang omongan di sini jadi kucing sama tai. Iya, balik-balik ke situ lagi ya. Iya gitu. Tapi kan itu emang keresahan banget sih, Cing ya. Iya. Kucing itu kan jadi keresahan banget. Iya. Nah, kayak lu pernah kan sayang sama orang, mungkin kalau lo kesal sama dia, yang terlintas tuh kayak, ya emang orangnya begitu. Iya. Ya udah terima aja, gitu, Cing. Iya, ya udah dah gitu. Ya udah kayak sama istri. Ya, Ya udahlah, emang bacotnya begitu. Iya. Ya udahlah emang gitu. Ya lo atur aja deh gitu. Nah itu judul stand up gue itu, lo atur aja deh. Oh iya, yang 55. 5 sama. 5 sama, oh iya 5 sama. Iya 5 sama. Motor, Cing. Motor insya Allah. Kapan? Mulai Desember. Podcast minggu juga motor Oktober. Ini mungkin kalau ini tayang kita lagi tur. Ini tayang Mungkin lagi tur kami. Kan udah tur. Berapa kota? 5 kota. Ih mantap. 5 kota dalam negeri. Tapi kan kalau lu kan udah nggak main, udah ekspor lah lu mainnya mancing. Karena gue 5 sama di 5 negara. Anjay. Namanya tuh 5 sama di 5 negara. Anjay. Gila, di mana aja, Cing? Bekasi. Ghana. Coba ke Ghana gitu, Cing. Ya? Ke Ghana. Ngapain gue ke Ghana ngeliat siapa ya pemain Ghana tuh ya? Pemain bola Ghana siapa sih yang ngetop ya? Ayo. Bukan, yang lama-lama siapa ya? Essien. Tapi Ghana itu bener. Essien ya. Ada namanya Essien aja. Iya di 5 negara. Insya Allah ya. Wah pastilah. Kalau secara sama promotornya sudah deal ya, udah oke. Tempat-tempatnya udah ada. Tinggal tanggalnya nih. Tapi yang pasti dimulai di Jakarta. Di Jakarta openingnya justru startnya di Jakarta. Startnya di Closingnya di mana? Closingnya Jakarta. Di Indonesia tuh ada beberapa kota sih. Yang lo sambangi. Iya, ada beberapa. Oh 5 negara ya, bukan 5 tempat ya. Berarti 5 negara di Indonesia. Iya, tapi kotanya mungkin. Iya, kotanya banyak. Ada beberapa kali. Gitu. Indonesia, Turki, Jepang, Amerika. Mungkin Malaysia mungkin ya satunya antara Korea sama Malaysia katanya. Ngeri. Kalau kayak menyeludupin orang lu Cing negara-negara Amerika, nyeludupin orang gitu kayak menyeludupin negara-negara kayak negara-negara nyeludupin orang. Mana? Jepang enggak. Banyak orang Madura di sono, orang. Oh, pada bikin geng lagi ya? Iya. Indonesia ya. Orang Indonesia di sono geng-geng ngeri. Iya. Tapi lu di 5 negara itu, Cing. 5 negara itu ya. Sama sahabat lu nggak perginya? Bawa sahabat nggak? Bawa lah pasti. Bawa sahabat. Iya. Bawa Ius. Ius ntar dulu deh ya. Bawa sahabat pen dan pulpen. Sama istri gue ya. Sahabat. Oh itu sahabat. Sahabat banget itu. Sobat kental. Itu kalau sebenarnya kalau bisa nggak ikut nggak usah dah gitu. Iya tiba-tiba dia pengen ikut. Meeting juga ikut kemarin. Gue bilang ngapain sih nih? Oh, ada ini udah ini karena udah dijatahin nih ya berapa orang gitu tim gitu. Dia udah pasti ikut. Dia udah pasti ikut. Kayak istri gue itu, Cing. Sampai meeting juga ikut. Gue bilang ngapain sih? Biar berkontribusi.
Biar ada kontribusinya kayak. Bawa sahabat kan tapi Cing? Sahabat gue kan orang-orang bilang sahabat gue temon ya. Iya. Tapi bener gak sih? Gue juga mikirnya sahabat lu itu Cing. Sampai akhirnya gue kenal lu gitu. Iya. Ya kita pernah bersahabat. Pernah ribut mah pasti Cing. Ribut pasti ribut. Gue tuh sama temen tinggal pukul-pukulannya doang, nggak pernah. Oh, teriak-teriakan udah? Teriak-teriakan, lempar-lemparan kursi, udah pernah. Lempar kursi pernah Cing? Iya. Ngeles tapi dia ngeles. Kena. Jadi tinggal pukul-pukulannya aja yang belum. Oh, tapi berantem mah sama sahabat kayaknya wajar Cing ya? Iya. Tapi menyelesaikannya itu yang gimana? Benar. Menyelesaikan gimana dan berapa lama lo berantem. Kalau gua sama temen tuh sekitaran 2 tahunan lah. 2 tahunan nggak tegor-tegoran, tapi kerja tetap bareng. Jadi nggak ngobrol tuh kalau Nggak ngobrol. Kerja bareng, syuting bareng, off air bareng, segala macam bareng aja gitu. Itu koordinasi gimana? Hah? Lo koordinasi? Kalau syuting kan udah ada Skrip. skrip. Kalau manggung kan udah ada template kita yang Biasa lo bawain. ya dibawain, udah gitu aja. Tapi Ya, pakai cuman- kode nggak? Ini ntar gini ya, gitu, ada gitu-gitu nggak? Enggak, udah tahu pasti. Udah tahu Wah pasti. canggih banget ya. Ya karena udah sering aja. Nggak udah. terganggu tuh mood Cing. Ya terganggu lah mood. Terganggu banget mungkin. Kan ada yang kita harus namanya juga kan ada mood kadang-kadang kan ngeresponnya jadinya lama atau ketawanya jadi nggak natural gitu-gitu iya. kan. Ya mungkin kalau yang yang nonton nggak berasa ya. Kalau kita di panggung ya pasti berasa lah. Berasa Lu juga banget. pasti berasa kalau Lagi nggak enak ya. lagi nggak enak gitu. Cuman kan namanya penonton sangkain itu gimmick aja segala macam. Oh kesal tuh dikena gini padahal. Iya, padahal kesel. Padahal bener. Kesel beneran gue. Kalau gue tuh pernah Cing ribut sama Awe, tapi bener kata lo sih gimana cara menyelesaikannya. Nah untung ya gue kan sama Awe kan puluhan tahun ya. Main dari SD kita kenal, terus gede kita bandel-bandelnya bareng, ngerasain lah. Nah, Cewek gua, istri gua yang sekarang Awe juga kenal dari PDKT gitu. Kita banyak momen yang udah kita lewatin lah, dan gue bersyukurnya Awe itu cukup dewasa sebagai seorang laki-laki lah, sebagai seorang teman tuh dia dewasa banget. Dia tuh orangnya tuh kalau ada masalah tuh diselesain Cing langsung. Bukan orang yang tipe udahlah ntar enggak. Terus kalau udah selesai, beneran selesai. Nggak ada tuh keungkit apa. Nah untungnya begitu. Nah kalau gue orangnya kan lebih suka nyepelein jeleknya gue gitu Cing. Jadi even lagi kesel pun besok juga gue udah lupa. Jadi nggak di core-nya tuh kadang-kadang suka nggak disapuin gitu, nggak dibersihin. lo nya lupa, tapi orang yang Nah, ini sama lo kan belum tentu lupa. Nah Iya. itu jeleknya gue tuh. Iya, Nah iya. Awe tuh kan tipikal orang yang kalau ada masalah ya diomongin. Dulu kita pernah tuh ribut gara-gara cewek, bukan berebutan cewek ya. Pokoknya ada masalah cewek. Terus gua bukan ngasih saran. Lu juga yang salah gitu. Nah dia nggak terima mungkin ya. Lu kan harusnya support, lu kenapa lu nyalain gue? Akhirnya lagi nongkrong tuh Cing. Lagi nongkrong ingat banget gue di Pas Fest. Udah balik lah, bubar akhirnya. Bubar. Tapi mungkin ya di rumah sama-sama mikir, ya gue juga salah. Si Awe juga mikir rumah, kenapa gue juga kayak berlebihan. Itu kan bicaranya ngasih pendapat. Udah akhirnya besok baik. Nah itu berantem pertama gue itu. Setelah 30-puluhan tahun main sama Awe itu berantem kami pertama tuh. Udah, akhirnya kejadian itu udah main kayak biasa. Ya sampai akhirnya berpodcast Ria lah. Ada beberapa momen yang gua tuh bikin Awe kesel karena itu gue nyepelein Cing orangnya. Orang kesel ya udah ntar juga lupa. Dan sama temen ya wajar gitu. Nyata enggak. Nah untungnya itu Awe tuh biasanya kalau kesel dia bilang, Chan tadi gini gua gak gini. Yaudah besok kita ngobrol deh. Ngobrol berdua. Udah clear ya. Pokoknya yang kemarin udah gue lupain. Udah jangan gitu lagi. Sorry gue juga. Gue jujur gue gak ada niat kayak gitu-gitu. Seperti gue tahu lo kesel tapi ya udah ntar juga lupa gitu kan. Nah untungnya Awe gitu. Jadi pertemanan kami berantemnya paling 2-3 kali lah gitu. Tapi memang akan lebih berpotensi konflik kalau pertemanan akhirnya kerja bareng. Lo kan kerja bareng secara profesional belum terlalu lama. 5 tahun kami. Iya, belum terlalu lama. Bener. Nanti mungkin ada titik-titiknya, ada waktu-waktunya yang akhirnya sama-sama. Gue selalu bilang waktu sama Temon nih ya, gue bilang begini, Mon waktu kita belum ngetop sama tuh, kalau ada konflik kita sama-sama cari penyelesaian. Tapi begitu kita udah ngetop, punya ini, begitu ada konflik sama-sama ego pengen
penyelesaian gua nih yang dipakai gitu. Namun itu timbulnya tuh pas saat udah kerja udah gede ya, udah sama-sama gede, udah ngerasa punya power dua-duanya. Iya, mungkin itu ya. Iya. Ya gue juga nggak tahu apa yang akan kami apa yang akan ombaknya kayak gimana yang datang ke kami ke depan. Tapi gue tuh selalu nganggep Awe itu adalah leaders. Iya. Dia yang lead. Jadi karena terbukti di beberapa kejadian, di beberapa keputusan, dia selalu ngambil keputusan bukan buat dia, tapi buat kami. Iya. Itu yang dia lakuin tuh. Jadi gue percaya banget sama Awe. Gue percaya banget. Dan yang kedua adalah kami ini berangkat dari sahabat. Iya. Jadi yang paling utama itu adalah keutamaan itu adalah persahabatannya itu, Cing. Ya, jadi gue rela banget untuk minta maaf, gue rela banget untuk kalau emang salah ya, emang gue salah, gue rela banget untuk nggak berkonflik in the name of persahabatan kami gitu. Karena ujung-ujungnya larinya ya persahabatan itu yang di atas dari ini semua gitu, dari uang, dari apa karya atau apa ya, ujungnya tuh ya persahabatan. Buat apa kalau misalnya gue jadi orang kaya, gue podcast ini terkenal, tapi dalamnya tuh rapuh gitu, Cing. Dalamnya tuh gue bukan sahabatnya Awe bukan sahabatnya gue, buat apa gitu. Karena salah satu orang pertama yang pengen gue temuin kalau gue ada masalah itu Awe. Bukan buat cerita, Cing, tapi buat happy ya. Happy dan karena gue tahu dia tujuan apapun yang dia lakuin kalau lagi sama gue gitu, tujuannya ya bikin senang bareng-bareng. Iya. Jadi itu sih. Tapi memang akhirnya usia itu juga mempengaruhi. Kayak istri gue nih, dia punya sahabat ada banyak lah ya ini. Dan juga ada konflik yang cukup lama tahunan nggak didiemin, nggak diselesain. Nggak selesai. Tapi bersamaan dengan semakin tua, akhirnya mereka buat apaan sih ini ya, berantem gini. Dulu sahabatan terus berantem sempat lost contact. Lama. Terus akhirnya ya sahabatan lagi dah sekarang nih. Sama juga ada ya kayak gengnya nih, ada yang saling berantem nih ya, gue tahu nih saling berantem, tapi sekarang udah mulai ketemu Rukun lagi. Ya kayaknya memang usia deh. Bener. Akhirnya kita buat apa sih berantem gitu. Kayaknya gue juga banyak banget punya sahabat yang lost gitu, Cing. Kayak lu deh, bukan ke gue deh. Lu kan dikelilingin sama sahabat-sahabat lu, Cing, kerjaan. Bener nggak? Iya. Ya geng-geng, ya kayak waktu kemarin kita piknik Kodian, itu juga sahabat-sahabat lama kan? Iya. Yang akhirnya circle-nya mengecil, ya kita nggak bisa lari dari mereka. Betul. Gitu. Kalau gue ngerasa gitu. Iya. Sekesal-kesalnya misalnya kayak gue yang sama Kepet gitu, ada Kepet lah tim podcast seminggu. Ya sama dia balik lagi, ujung-ujungnya ya udah nyaman itu. Sama Rico, misalnya ada teman gue tuh dulu bisnis nggak pernah sukses, berantem mulu kerjaannya gitu. Kalau ngomongin kerjaan ya. Tapi tetap nggak bisa lari kemana gitu sih, karena emang udah pondasinya tuh udah lumayan kuat gitu. Iya, memang benar ya yang istilah semakin tua circle pertemanan kita makin kecil, otomatis semakin mengecil. Iya. Dan biasanya itu memang akhirnya kita mencari lagi orang-orang yang tahu kita bener awal-awalnya gimana. Yang ngerti gitu. Yang ngerti, iya. Tapi kan balik lagi ya, namanya persahabatan, namanya teman, itu harus dua belah pihak yang menurut gue yang ngusahain. Gak bisa satunya kayak gue nih. Gue sebenarnya, gue tuh cukup temen tuh gak pernah, lumayan ada beberapa gitu, ada banyak. Tapi yang benar-benar deket tuh sebenarnya itu doang, Cing. Jadi gue ada gengan waktu zaman dari SMP lah kami main. Kami main tuh dari SMP, kami temenan 19 tahun. Sampai akhirnya gua nikah, gua gede, mereka udah gak terlibat lagi di kehidupan gua, nggak tahu kemana lah orang-orangnya mental. Nah sebenarnya gua tuh kangen sama mereka, pengen nongkrong. Tapi kan susah kalau yang mengusahakan gua doang gitu, Cing. Gua pernah tuh pas pandemi gua coba kumpulin mereka, kita Zoom yuk, rame-rame ngobrol, nggak ada yang dateng. Follow-followan di IG, nggak tegur-teguran. Kayak seolah-olah tuh udah lupa gitu sama kenangan-kenangan yang lama gitu, sama apa yang udah kita lewatin bareng. Jadi kadang-kadang tuh sedih, Cing, kayak wah apa kabar dia dulu tuh gue kenal lu banget, semua masalah lu, band favorit lu, makanan kesukaan lu gue tahu, tapi gue sekarang kayak nggak kenal gitu. Tapi apa jangan-jangan emang teman sekolah kayak begitu ya? Ya akrab sih, sahabatan, cuman karena memang lagi ada satu kondisi yang memaksa kita tuh sering ketemu sama dia gitu. Cuman iya benar, begitu udah
lewat sekolah atau lewat satu topik Momen, yang iya. bersama kita, ya udah lewat begitu aja dibanding sama teman kecil misalnya. Iya. Nah teman-teman sekolah itu kan teman-teman kecil. Gue juga itu setuju tuh kayak teman-teman yang kita terpaksa ketemu mereka karena sekolah kan. Iya. Teman SMA Betul. contohnya, teman sekelas sebangku. Iya. Gue setuju. Nah tapi yang teman-teman SMP SMA gue ini rata-rata itu teman kecil, Cing. Karena kami kan rumahnya di kompleks, Iya, sekolahnya iya. di situ. Iya, iya. Jadi emang dari kecil main bola bareng, kalau malam nongkrong, ampe gede gitu. Nah ada titik di mana, kok nggak bisa bareng lagi ya. Sebenarnya mungkin bagi mereka, Pican temennya udah banyak, sombong nih sama. Mungkin itu juga. Nah tapi kan enggak, gue sebenarnya kangen sama mereka gitu. Karena bagi gue, lu tuh kalian tuh nggak ganti gitu. Nggak ada yang ngerti bercandaan gua kayak lu. Nggak ada yang tahu masalah gua waktu dulu kayak lu. Tumbuh barengnya kita tuh itu yang kadang-kadang susah. Jadi mungkin yang akhirnya gue sadar persahabatan itu atau hubungan itu harus kedua pihak Iya, iya. yang ngusahain. Gak bisa satu doang yang Iya, berusaha. yang berusaha, yang gak bakal bisa. Nah mungkin akhirnya gue sadar, oh nyata gue nggak boleh GR, jangan-jangan gue nggak sepenting itu di Mungkin kehidupan juga. mereka ya Mungkin kan. juga, Mungkin ya. mereka lebih nyaman sama teman-teman barunya yang sekarang. Ya udah akhirnya udah kayak udah cukup dah effortnya gue gitu. Sekarang ya gue sangat menunggu kalau memang mereka berusaha untuk untuk deket lagi. Gue dengan senang hati pengen gitu karena kangen Cing temen-temen yang sahabat-sahabat dari kecil itu. Beda beneran dah. Mungkin juga kan kayak lo pada saat lo kangen ya mereka lagi enggak. Iya bener. Bisa. Mereka lagi enggak nih kita kangen banget nih ngobrol-ngobrol sama ini. Ya mereka lagi enggak, mereka lagi berjibaku dengan kehidupannya, kita kan Iya bener. kagak tahu juga ya. Bener. Maksudnya apalagi kita udah lost contact, nggak tahu gimana Kondisi dia mereka. sehari-harinya kayak gimana gitu. Diajak nongkrong ya mungkin ada kayaknya gue lebih baik ini, lebih baik itu, lebih baik di rumah gitu ya. Mungkin ya. Kita nggak tahu ya. Dibanding sama orang yang kita sering ketemu udah tahu. Kita tahu deh gimana ya. Ya kadang-kadang memang kita juga menilai orang pakai ukuran kita sih. Bener. Lo lagi kangen pengen ketemu lo, mah enak duit lo lagi banyak. Iya, mungkin ya. Mungkin Mungkin kayak pengen liburan, lu mah enak bisa bayar. Iya. Tapi gua kan lagi nggak ada nih. Betul. Ya, gitu-gitu sih. Iya, atau mau ngajakin nongkrong lo enak kerja lo enggak waktu bisa lo atur sendiri. Lah gue hari ini harus ini, jam segini harus di rumah, jam ini harus istirahat supaya besok gue seger. Ya, belum kucing gua. Belum kucing yang udah mulai dikeset beraknya. Kayak lu aja, temen SMP lu kangen. Del, temuan lu lagi. Iya, lagi ini. Tai kucing. Tai sini lo beres sini lo tai kucing. Kemarin baru lihat di keset kamar mandi gue tuh si Tokyo nih emang nih. Iya. Tapi menurut lu persahabatan penting nggak punya sahabat kental, konco kental gitu, Cing? Penting gak penting ya? Penting nggak penting? Penting gak penting ya? Kalau akhirnya kita terlalu tergantung sama sahabat itu juga akhirnya merusak sih sebenarnya kalau menurut gue ya. Sangat merusak kemandirian kita tuh sangat rusak. Apalagi kalau Keyword kemandirian. Iya akan sangat rusak karena kalau ada apa-apa kita tuh ngandelin ada dia deh. Benar. Ada dia atau lo baru cuma bisa seneng gitu. Kalau ada dia kan bahaya juga. Bahaya bener. Sedangkan dia tidak ada 24 jam ada di kita. Iya. Makanya yang paling gampang emang bikin istri itu jadi sahabat sebenarnya. Benar. Istri itu adalah sahabat kita. Gue tuh setuju banget, Cing. Karena Iya. memang ya kita ngabisin waktu banyak sama dia lah sampai tua. Iya. Teman ngobrol. Makanya salah satu kalau gue dulu tuh parameter gue nyari istri adalah salah satu istrinya harus bisa diajak ngobrol. Iya. Karena nanti pas gue tua, gue cuma punya dia doang nih. Iya. Bisa diajak ke pesta pora juga. Iya. Atau enggak dua. Nah, ada Istrinya? Iya. tiketnya dua. Oh, tiketnya. Tiket pesta pora. Tiket pesta pora Iya, dua. iya. Ya sama istri juga kayak gue lama banget gue nggak berantem sama ini sama Karya. Kemarin terjadi friksi. Cuman gara-gara nada ngomong aja. Nada ngomong lo. Nada ngomong dia, nada ngomong gue yang akhirnya balas-balas aja ya lah permasalahannya enteng. Permasalahannya nih yang jadi masalah itu sepele banget. Cuman cara ngomongnya aja yang masalah. Jadi kadang-kadang emang bisa juga ya. Wah, itu masalah gua banget, Cing. Bukan dari masalahnya nih yang besar, caranya. Pas gue bilang, ini gara-gara cara kita ngomong aja nih. Bener. Sama cara responnya. cara ngerespon, ya.
mungkin kita lagi capek atau Benar. istri kita lagi capek, masalah-masalah sepele yang harusnya biasanya kita bisa bercanda, Nggak bisa. nggak bisa, gue lagi capek, lu nggak usah bercanda dong. Benar. Gitu. Nah kalau gue tuh istri gue Cing. Istri gue tuh kalau emosi meledak dia. Ngomongnya tuh ngegas. Misalnya cuma ditanya sepele nih, ini sepatu di mana? Di mana aku tahu ini? Gitu Cing. Nah, itu sering banget tuh gue ribut. Bukannya ribut Lu ya, nanyain sepatu awe kali, sepatu awe gimana ya? Mana gue tahu. Iya lo, gue tahu lo sahabatnya awe, tapi gue kan nggak ngurusin sepatunya juga. dia sepatu orang. Kesel juga ya. Pasti kesel lah. Disuruh ngurusin sepatunya awe gue. Ya itu, tapi ya udahlah, jangan diterusin. Makanya gue sering ingetin, Bu, bisa nggak jawabnya biasa aja. Namanya, again komunikasinya sih. Iya. Penting Ini banget. biasa gitu. Ya sahabat macam-macam lah kalau kata gue, ada orang yang bersahabat karena pekerjaan. Benar. Ada yang bersahabat karena pertemanan. Ada orang yang putus persahabatan gara-gara pekerjaan. Putus gara-gara duit. Gara-gara duit. Persahabatan. Gara-gara duit. Memang kita harus ingat sih kenapa kita dulu bisa bersahabat. Kondisi apa tuh yang membuat kita bisa bersahabat. Biasanya pertemanan, persahabatan tuh akan bubar karena kita udah nggak ingat dulu yang ngikat kita tuh apa gitu. Dulu yang ngikat kita apa, kalau udah mulai lupa yang itunya ya udah akan bubar pasti. Wah bagus banget. Emang harus, kenapa gue bisa kesayang sama lo, kenapa gue bisa dekat sama lo, itu yang harus diinget Cing ya? Iya, kalau udah ya itunya juga udah nggak ada ya pantas aja. Ya kayak orang temenan biasa jadinya. Kayak gini, oh dulu kan dekat sama lo karena satu sekolahan aja. Iya. Ya kalau udah nggak ada sekolahnya ya udah kelar. Karena gue sahabatan sama dia karena sekelas. Udah nggak sekelas ya udah. Iya kan banyak itu. Gue sahabatan sama lo karena tetanggaan. Iya. Ya udah nggak tetanggaan ya udah. Banyak kan kayak gitu. Ya kita SMP sekolah lah, pasti ada waktu sekelas akrab banget. Bener. Pindah kelas ya udah nggak. Gue ada tuh akhirnya gue sadar nih. Gue sahabatan sama orang ya, karena dia preman Cing. Lu ngerasa dilindungin kan? Kayak, nah sekarang gue udah bisa ngelindungin diri sendiri. Gak butuh, oh iya bener deh Cing. Iya gitu. Kalau udah lupa sama ini yang. Kenapa ya? Iya, kalau memang kan kalau penyebabnya adalah sesuatu yang permanen itu mungkin akan bisa lama. Tapi kalau permanen kan rasa senasib, sepenanggungan, lo enak diajak ngomong. Tapi begitu rasa permanen yang rasa senasib sepenanggungannya udah nggak ada, ya kayaknya bakal retak oleh hal-hal waktu atau diganti sama orang baru, gitu-gitu ya. Iya. Wah tapi selalu sedih sih Cing kalau ngebayangin harus hilang sahabat tuh. Sedih banget Cing. Ya terlepas apapun alasannya ya. Tapi menurut gua seharusnya kayak persahabatan itu nggak boleh, nggak bisa diusahain lah untuk nggak lepas. Tapi itu balik lagi harus dua-duanya tuh harus punya rasa yang sama. Benar. Perjuangannya harus sama, kalau enggak mah susah. Akhirnya kalau gue sih sekarang tuh bersyukur ya gue punya sahabat, bisa kerja bareng, bisa tur bareng, bisa punya karya bareng. Dan yang paling seneng tuh legasinya tuh bakal ada gitu. Yeah. Nah, apa tuh bentuknya ya karya itu. Ada podcast yang bisa dengerin sama anak-anak gue nanti. Mungkin kalau anak gue udah nggak ada Cing. Gue udah nggak ada, udah meninggal gitu. Ya Abah ternyata pemabok gitu. Akhirnya tahu. Jangan kayak dia. Iya. Oh babi en. Iya. Oh ternyata Abah dulu kayak gitu. Dia bener-bener, anak gue tuh bakal ngeliat banyak proses sih Cing. Kayak gue dulunya mabok banget, terus enggak. Terus gue di podcast ceritain betapa gue sayangnya sama anak-anak gue. Terus gue kerja kantoran, akhirnya gue resign. Gue punya anak, itu ada semua di podcast Cing. Podcast seminggu itu kayak diary kan. Diary gue sama Awe. Mereka tahu bahwa, oh Abah bisa lu bersahabat sama sampai gede sama Om Awe sama Tante Eci gitu, temen-temennya yang itu sahabat-sahabat gue dari kecil tuh Cing. Segini lama, nah gue berharap mereka bisa belajar 1-2 hal dari situ Cing. Iya. Karena anak-anaknya sahabat gue, sahabatan juga sama anak gue. Satu sekolahan. Jadi gue punya teman kecil, bukan Awe doang. Ada cewek namanya Eci. Nah anaknya itu satu sekolahan sama anak gue. Gue sama Yanu, ada teman gue juga namanya Yanu. Karena rumahnya sebelahan sama gue. Temen lumayan lama lah, dari SMA lah kita main. Anaknya satu sekolahan juga sama anak gue. Sahabatan juga. Jadi gue berharap itu bisa jadi legacy juga buat mereka, bahwa bisa lo punya temen yang umurnya panjang tuh. Ya, relationship-nya panjang dan baik gitu. Iya. Gitu kalau gue ngerasa wah
ya bersyukur banget di momen gue bisa ngejalanin ini sama sahabat gue kemarin umroh sama sahabat gue. Sama iya. Ya mudah-mudahan lah lo konflik-konflik yang ada itu bisa diselesaikan karena nilai persahabatan. Benar Cing. Biasanya ya kayak gue sama temen nih, persahabatan gue waktu konflik itu kita singkirkan. Sehingga terjadi konflik itu berkepanjangan. Numpuk. Iya, kalau semangat menyelesaikannya saat pakai semangat persahabatan mungkin Lancar mungkin bisa gitu. Nggak terlalu lama juga ininya apa namanya. 2 tahun lama lah. Iya lama 2 tahun kita membuang masa-masa produktif itu padahal. Lagi ada produktif banget ya? Lagi ada di masa-masa produktifnya itu kita buang percuma gitu ininya karena ego masing-masing. Tapi kan lu cerita lu sering ke rumahnya Temon. Sering nginep. Sering. Nah sekarang kan lu nggak mau nginep berdua sama Temon itu Cing. Enggak dulu, makasih. Makasih enggak dulu, Mon, ya. Kayak berdua gitu, ngabisin waktu berdua, staycation, ya. camping. Enggak, temen udah agak kaku sekarang sama gue dia. camping di hutan yang belantara yang Terima kasih enggak dulu, udah. Terima kasih enggak dulu gitu kayak ditawarin makanan, terima kasih enggak dulu, Mbak. Gue yakin lu berubah pikiran ya. Dikasih pisau 1 Cing, di hutan belantara 1 dikasih pisau. Nah itu kan lu bisa ada tusuk. Buat nusuk ya. Kayak gak usah di hutan kayak gitu. Di hutan. Di sini lebih aman. Gampang dikoperinnya gitu. Gampang dikoperin. Tapi lu pasti bahagia lah bisa punya karya, bisa Iyalah, sahabat pasti kan. Ya senang. Sangat menyenangkan ya Cing. Iya, kalau di kalau lagi bareng-bareng teman ngobrol-ngobrol juga ngobrolin dahulunya ya sama-sama ngerasa bego aja kenapa dulu kita begini ya gitu. Oh, kalau sekarang gitu. Iya. Tapi udah kayak udah lanjut udah gitu. Iya. Udah begini aja lah kayak lebih bener begini gitu. Iya, jarang-jarang aja lah ketemunya. Tapi lu kan sekarang yang ngebantuin lu nyetirin juga sahabat kecil lu kan Cing? Yus. Ya kan sahabat iya, juga kan? itu mah dari TK malah itu. Iya kan sahabat juga kan. Iya. Ya walaupun bentuk konsep kerjanya beda ya. Kalau gua sama Awe kan punya podcast bareng. Iya. Lo kan ini bertransportasi bareng. Iya pokoknya ada lah persahabatan itu pasti ada gunanya lah. Iya, pasti betul. Mungkin tidak secara materi gunanya, tapi ada hal-hal yang kayaknya kita ngomong ke dia lebih enak lah. Benar. Dibanding nyaman sama orang nyaman lain. Ya walaupun lo kesel kayak mau Omis ada kesel-keselnya. Iya, sering. Ya itu kan bukan kadang-kadang. Iya, sering. Tapi itu kan bumbunya Cing apa? Ya itu kan part of kan. Nah, gue juga belajar persahabatan itu pas gue masuk ke kenal sama lo gitu. Ternyata di lingkungan lo itu juga sahabatannya juga lumayan kuat-kuat juga kan. Iya, mereka teman-temanannya juga kayak anak kokom itu temenannya juga udah lama ya? Iya udah lama lah. Iya kayak gitu-gitu kan. Belasan tahun juga. Iya lah. kayak wah ternyata emang menyenangkan itu. Kayak main everyday. Iya. Oke lah kalau begitu. Udah berapa menit Man? Aman, 33. Oh 33 menit. Oke lah kalau Pican mau ke Tangerang nih mau ngurus bisnisnya. Mau ketemu Patra Gumala. Mau ketemu Patra Jauh banget ke Tangerang. Kan studionya di sana. Studionya. Raki Kreatif. Kami punya channel baru kan. Isinya podcast seminggu sama Ancur. Ada terus kita punya beberapa program kayak Raga, gua sama Patra. Terus Raki Bengkel namanya itu kita ramean tuh ada gua, ada Awe, ada anak Ancur. Nah, kita studionya di Tangerang, Green Lake. Oh ya. Oke lah kalau begitu sampai ketemu lagi di Ngopi Ngobrol bareng Pican.